Saya Oki Krisbianto, dosen dari Teknologi Pangan Universitas Cipuro Surabaya. Jadi pada semester ini saya mengajar Food Ethics, Legislation and Politics dan juga teknologi fermentasi. Jadi selama perkuliahan online ini saya sudah mencoba melakukan flip classroom. Jadi sudah belajar dari beberapa kursus internasional kursus internasional yang sudah saya jalani yang secara online, dan saya sudah mempelajarinya dan saya mengadopsi sebagian dari metode mereka, mencampurkan metode mereka. Jadi pada semester lalu saya sudah mencoba pada kuliah ekologi, jadi pada biologi dasar untuk food technology. Nah, itu saya sudah mencoba pada pelajaran ekologi, dan saya memberi tugas pada mereka, pada mahasiswa itu secara bebas. Jadi tugasnya sama, tetapi mereka boleh memilih tugas mereka itu apa. Jadi yang pertama mereka itu boleh membuat video TikTok, video di YouTube, boleh membuat artikel, hingga membuat terrarium, aquascape dan sebagainya yang dilihat selama kurang lebih 4 minggu. Nah, jadi pada saat membuat terrarium ini memang ada satu mahasiswi yang kebetulan pada saat itu membuat terrarium, dan mahasiswi ini mengamati terjadinya perubahan ekologi di dalam mini ekologi di dalam terrarium tersebut. Nah, kemudian pada semester ini saya mengajar teknologi fermentasi dan juga mengajar food ethics, legislation and politics. Nah, pada perkuliahan ini saya memberi kasus-kasus pada anak-anak. Jadi setelah memberikan perkuliahan, saya memberikan kasus untuk mereka jawab. Nah, jadi kasus-kasus ini membuat mereka tertarik, dan kadang sampai mereka tuh juga sempat mengechat saya via line. Ini mereka tuh menanyakan apakah ini sudah pantas, apakah ini sudah bagus artikelnya dan seterusnya. Jadi dalam 3 SKS ini saya memberikan bukan hanya berupa kuliah, jadi saya memang merekam video gitu. Nah, dan dalam perkuliahan dalam satu kali pertemuan itu saya bagi menjadi 3 hingga 4 video. Nah, selama di antara itu saya juga bisa memberikan survei. Jadi kadang-kadang survei dilakukan di awal, kemudian dilanjutkan lagi di tengah. Kemudian saya juga kadang memberikan kuis dan juga reading. Nah, reading ini adalah tugas mandiri mahasiswa. Nah, pada reading ini saya menulis artikel. Jadi saya menulis artikel pada fitur pada Moodle gitu. Jadi benar-benar bukan hanya tulisannya, bukan hanya ini silakan membaca ini, bukan gitu aja. Jadi saya menuliskan materi juga, kemudian jika ada bacaan lebih lanjut atau video yang bagus, saya juga memasukkan ke dalam reading tersebut. Dan assignment itu juga demikian. Jika reading ini bisa beberapa kali, bisa di tengah, di awal, di akhir. Assignment itu biasanya saya letakkan kalau tidak di tengah, di akhir. Bisa jadi assignment itu menjadi seperti kesimpulan, rangkuman. Jadi setelah saya memberikan teori semua, kemudian assignment itu biasanya mungkin saya membuka forum Q&A gitu. Kemudian saya memberikan satu pertanyaan. Nah, misalnya contoh pertanyaan adalah ini contohnya pada Food Ethics, Legislation and Politics. Pada sebelum assignment ini saya memberikan tugas membaca mengenai isu rancangan undang-undang terbaru. Setelah mereka membaca, kemudian saya memberikan pertanyaan pada mereka untuk mereka jawab terkait dengan reading tersebut. Jadi sebenarnya cara supaya mahasiswa itu engage adalah bagaimana cara menarik perhatian mereka. Jadi jika mereka merasa bahwa topik ini saya menyukainya, mereka pasti akan engage. Jadi saya membuat bagaimana supaya assignment itu disukai oleh mahasiswa atau topik yang disukai oleh mahasiswa adalah saya tuh membuat topik yang benar-benar menarik perhatian mereka atau yang menyentil perasaan mereka seperti itu. Jadi mungkin menyentil perasaan, ini adil atau tidak dan sebagainya yang berkaitan dengan topik tersebut. Nah, ini contohnya seperti pada Food Ethics, Legislation and Politics. Nah, kemudian atau mungkin pada teknologi fermentasi saya memberikan tugas. Jadi carilah produk fermentasi makanan di seluruh dunia yang terkait dengan topik tersebut. Mungkin pada topiknya itu mungkin fermentasi asam laktat dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana saya bisa mengetahui apakah mereka engage atau tidak? Ini bisa dilihat dari jawaban mereka. Jika jawaban mereka itu panjang, sebenarnya bisa terbaca dari tulisan mereka. Kalau tulisan mereka itu tulisan mereka itu bisa menunjukkan kalau mereka itu antusias atau tidak.
atau mungkin bukan hanya tulisan ya, bisa jadi dari tugas atau apa gitu. Nah, mereka tuh jika sering ngechat saya melalui Line dan seterusnya, itu juga menunjukkan bahwa mereka tertarik dengan tugas tersebut. Jadi sebenarnya saya selama mengajar di UIS ini saya sudah cukup banyak belajar. Jadi memang benar seperti kata Pak Rektor kita, Pak Yusoma, ini bahwa dosen baru itu kepingin memberikan semua materi pada mahasiswa sampai tumplek-blek istilahnya seperti itu. Nah, kemudian setelah bertahun-tahun saya tuh akhirnya memang menyadari bahwa kita tidak mungkin dan sebaiknya tidak boleh untuk memberikan semua materi pada mahasiswa karena memang sudah terlalu penuh gitu. Jadi jika misalnya pada teknologi fermentasi ya, materinya tuh misalnya adalah fermentasi kapang, fermentasi menggunakan jamur kapang begitu. Nah, ini jadi saya kalau misalnya mengikuti perfeksionis saya pasti akan memberikan, oh ini apa fermentasi untuk natto, ini fermentasi untuk pada ikan, fermentasi pada ini, itu dan seterusnya. Tetapi sebenarnya kan mereka bisa mencari sendiri. Mahasiswa tuh sebenarnya tuh bisa sudah dilatih untuk bisa mencari sendiri. Jadi saya sebenarnya cukup memberikan satu produk saja. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana fermentasi kapang misalnya pada produk natto. Jadi biarkan mereka mencari. Nah, pada suatu saat jika mereka tertarik dengan produk lain, mereka sebenarnya kan sudah mengerti caranya untuk mencari informasi tersebut dengan baik dan benar. Jadi saya sebenarnya tidak merasa khawatir lagi apakah materi yang saya berikan ini kurang atau tidak. Jadi pada assignment misalnya pada forum gitu ya, ini kan sebenarnya kita bisa memberikan penilaian. Saya biasanya memberikan penilaian berupa skala. Nah, itu jadi ada 3 skala. Yang skala pertama adalah ini jawabannya itu bagus dan saling berkaitan. Yang kedua adalah jawabannya itu bagus tapi kurang berkaitan. Dan sementara yang ketiga skalanya adalah tidak bagus dan tidak berkaitan. Jadi mereka tuh sebenarnya bisa mengetahui apa yang saya inginkan dari jawaban mereka. Jika mereka misalnya saya beri skala bagus dan ada kaitan, berarti mereka tahu, oh ini jawabannya memang bagus, jadi ini memang yang benar. Atau mungkin jika ada topik-topik yang menarik, itu saya juga memberikan komentar, saya reply pada jawaban mereka. Dan semuanya ini bisa dilihat oleh semua mahasiswa. Jadi pengaturannya adalah mahasiswa itu harus menulis jawaban terlebih dahulu, selanjutnya mereka baru bisa melihat jawaban dari mahasiswa lain. Jadi setelah memberikan berbagai survei, assignment dan sebagainya, ini pada akhirnya semua materi tersebut akan diujikan lagi pada UTS dan UAS. Jadi bagaimanapun juga mereka pasti akan kembali mempelajarinya. Ini pada zaman sekarang ini informasi sudah sangat bagus. Kita sebenarnya tidak hanya memperoleh informasi hanya dari sekolah saja, sekolah yang formal. Bahkan dari Google pun sebenarnya kita juga bisa. Hanya saja ada satu kelemahan yang tidak bisa digantikan oleh Google, yaitu bagaimana cara kita mengarahkan logika berpikir mereka. Jadi jika kita tuh memperhatikan orang yang hanya mencari di Google, mereka memperoleh informasi, tetapi logika berpikir mereka tuh seringkali keliru dan mereka seringkali yang menyebabkan hoax. Nah, pada mahasiswa kami, ini bukan hanya saya, tapi seluruh dosen-dosen di teknologi pangan, kami tuh memang mengarahkan logika berpikir mereka. Kami sering menanyakan ini hoax atau tidak. Jadi bahkan mahasiswa kami sendiri secara aktif sudah mengerti dan juga ikut aktif sebenarnya untuk memberantas hoax. Jadi mereka tuh bisa tahu, oh ini hoax, ini bukan hoax. Saya sendiri pernah melihat salah satu akun TikTok dari mahasiswa saya. Ini memang bukan akun TikTok yang digunakan untuk marketing atau apa ya, hanya akun TikTok biasa. Ternyata dia tuh berkomentar pada salah satu video TikTok dan dia tuh berkata bahwa ini hoax. Jadi sebenarnya saya sendiri tuh merasa cukup bangga pada satu sekalipun saya itu tidak berkata kepada mahasiswanya ya, tapi saya cukup bangga, oh ternyata anak ini aktif untuk ikut memberantas hoax dan sebenarnya mahasiswa tersebut sudah memiliki logika berpikir yang benar. Kekhasan dari teknologi pangan di Universitas Cipura Surabaya adalah bahwa kami seringkali memberikan tugas bahkan praktikum dari para mahasiswa ini berdasarkan apa yang terjadi pada masyarakat. Jadi misalnya mereka melakukan praktikum untuk bukan praktikum begitu ya, tapi mereka melakukan praktik untuk memperoleh nomor izin edar untuk produk mereka. Jadi mereka benar-benar menghubungi Balai POM, benar-benar menghubungi Dinas Kesehatan untuk memperoleh nomor izin edar. Misalnya seperti PIRT maupun MD nomor izin edarnya.
Jadi inilah cara kami mengaitkan, jadi seluruh dosen di Tekpan itu mengaitkan dengan tugas-tugas tersebut supaya benar-benar sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi demikian sebenarnya bagi para para mahasiswa yang angkatannya sudah mengalami kuliah yang offline, ini sebenarnya kuliah online seperti ini sebenarnya kurang disukai. Jadi mereka itu sekalipun merasa terbantu, sekalipun ada juga beberapa mahasiswa terutama yang jaringannya jelek, ini sudah terang-terangan berkata pada saya, pada kami semua di dosen ini, bahwa perkuliahan yang saya lakukan ini sebenarnya sangat membantu mereka. Karena jika mereka nge-zoom, itu kadang-kadang terputus dan atau misalnya suaranya tidak terdengar, mereka tuh sebenarnya kehilangan informasi. Nah, dengan cara yang saya lakukan dengan Flip Classroom ini, dengan memberikan survei, memberikan kuliah, kemudian diselingi dengan tugas, diselingi kuis dan seterusnya, ini mereka mengatakan bahwa mereka bisa memperoleh informasinya secara optimal, sebenarnya seperti itu. Tapi tidak menutup juga bahwa mahasiswa yang jaringan cukup kuat sebenarnya ya. Nah itu juga merasa kurang suka karena memang interaksinya itu memang tidak sebagus jika kita kuliah offline. Hanya saja ini memang positif dan negatifnya dan sepertinya kedepannya perkuliahan memang diarahkan untuk online seperti ini karena kita juga melihat di luar negeri terutama di US memang perkuliahan memang seperti ini dan juga banyak sekali kursus-kursus internasional yang online dan modelnya memang sudah seperti ini. Saya sendiri sudah mengatakan kepada para mahasiswa sebenarnya bahwa ini jika kalian mau engage, ini kalian bisa datang dan konsultasi kepada kami. Nah ini mungkin untuk sementara ini memang tidak bisa, mungkin datangnya itu berupa line dengan menggunakan chat di line atau chat di WhatsApp seperti itu. Nah, tetapi memang kedepannya akan seperti ini semuanya. Jadi demikian sharing dari saya, semoga ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Saya kemarin juga sudah sempat ngobrol dengan para mahasiswa mengenai perkuliahan offline dan online ini. Dan sekalipun pandemik nanti sudah berakhir, saya mengatakan bahwa ini memang cukup bagus perkuliahan online-nya untuk dilanjutkan. Nah, jadi dengan perkuliahan online ini, mereka memang memiliki waktu 150 menit untuk tatap muka dengan para dosen. Namun dengan perkuliahan online yang saya rancang seperti ini, mereka sebenarnya saya beri waktu selama 1 minggu. Jadi sebenarnya mereka itu juga diajarkan untuk disiplin waktu secara afektif seperti itu. Nah, saya itu menyarankan pada mereka, silahkan mereka proaktif datang kepada dosen. Jadi pada saat mereka melakukan perkuliahan online, sebenarnya mereka kan tidak ada interaksi dengan kita. Mereka mungkin ada pertanyaan, tapi mereka tidak bisa menyampaikan pada kita. Jadi silahkan langsung bertanya saja. Line bisa terbuka lebar, WhatsApp juga terbuka lebar. Jadi sebenarnya tidak masalah. Nah, jika pandemi berakhir, silakan datang ke ruang dosen. Silakan langsung bertanya, berkonsultasi. Jadi itu adalah cara engage yang saya pikir sangat bagus untuk mahasiswa. Selain mereka itu diajari untuk mandiri, jadi lebih disiplin terhadap waktu, mereka juga bisa lebih proaktif. Jadi bentuk interaksi secara offline tuh bisa jadi mereka tuh datang dan konsultasi. Mereka menanyakan one on one dengan kita, mungkin dengan pelajaran atau bagaimana. Atau mereka tuh mungkin bersama teman-temannya membentuk suatu grup gitu, melakukan FGD. Nah, kemudian mungkin dosen juga ada hadir di sana untuk memandu FGD mereka dan seterusnya. Mungkin ini bisa dimasukkan ke dalam assignment juga untuk masalah FGD. Demikian sharing dari saya, semoga ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih.